Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Lestari, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pandangan dan tanggapan terhadap multidimensional. Sejarah dalam pengertian sebagai rekonstruksi masa lampau mengalami banyak perdebatan dan saling mengklaim tentang cara yang tepat untuk merekonstruksi kejadian tersebut. Pemikiran seperti ini sudah muncul pada masa Yunani kuno dan mencapai puncaknya setelah Perang Dunia Kedua. Dalam perkembangannya kemudian muncul gagasan pemikiran dalam penulisan sejarah yang menggunakan pendekatan multidimensional, yaitu pendekatan dengan menggunakan bantuan konsep-konsep dan teori-teori dari berbagai cabang ilmu sosial untuk menganalisis peristiwa masa lampau. Yang termasuk ke dalam ilmu sosial antara lain yaitu ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi sosial, ilmu politik, psikologi sosial, dan sejarah. Masing-masing dari disiplin ilmu ini memiliki sejarah perkembangan, model pengamatan, permasalahan, sumber-sumber, dan metode penelitian masing-masing. Tulisan sejarah dalam bentuk deskriptif naratif biasanya hanya dideskripsikan saja dan miskin aspek teori dan metodologi. Teori dan metodologi mulai dimunculkan apabila seorang penulis sejarah tidak hanya bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, tetapi bermaksud menerangkan peristiwa atau kejadian itu dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, dan konteks sosial kulturnya. Dalam buku refleksi tentang sejarah karya Anker Schmidt, terdapat pro dan kontra dalam penerapan pendekatan multidimensional. Berikut ini ada beberapa alasan pro terhadap pengkajian sejarah yang berorientasi pada ilmu sosial, antara lain yaitu dengan bantuan teori-teori ilmu sosial yang menunjukkan hubungan antara berbagai faktor, pernyataan mengenai masa silam dapat dirinci baik kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian, suatu teori sosial ilmiah mengadakan hubungan antara berbagai variabel. Ini dapat mendorong seorang sejarawan untuk meneliti sebuah aspek dari masa silam yang serasi dengan variabel tertentu. Dengan demikian, dan dengan bantuan teori ilmiah sosial, seorang sejarawan lalu dapat melacak hubungan antara aspek satu dengan aspek-aspek yang lain. Selanjutnya, teori-teori dalam ilmu sosial biasanya berkaitan dengan struktur umum dan supra-individual di dalam kenyataan sosio-historis. Oleh karena itu, teori-teori tersebut dapat menganalisis perubahan-perubahan yang mempunyai jangkauan luas. Suatu pendekatan sosio-historis dapat membantu mengerti perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan ribuan orang. Dan yang terakhir, bila teori-teori yang dipakai dalam ilmu-ilmu sosial memang dapat diandalkan dan dipercaya, maka dengan mempergunakan teori-teori itu, pengkajian sejarah dapat melepaskan diri dari cap subjektivitas yang sering dituduhkan kepadanya. Kemudian, selain adanya alasan pro terhadap penerapan pendekatan multidimensional, terdapat juga beberapa keberatan mengenai penerapan pendekatan multidimensional, antara lain yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah sering tidak lengkap, sehingga kurang memberi pegangan untuk menerapkan teori-teori dari ilmu sosial. Di Eropa Barat, baru setelah tahun 1800, negara mengumpulkan data-data statistik secara besar-besaran. Pengkajian secara kuantitatif dengan mempergunakan teori-teori dari ilmu sosial dalam kurun waktu sebelum tahun 1800 tidaklah memungkinkan. Seorang sejarawan yang ingin mengumpulkan data demografis terpaksa meneliti daftar-daftar kematian dan kelahiran di berbagai tempat agar memperoleh suatu pengertian mengenai kepadatan penduduk serta pekerjaan mereka dalam satu kurun waktu tertentu. Sering juga pendekatan sosio-historis dipersalahkan karena kepeminatannya tidak mencakup keseluruhan peristiwa sejarah, karena beberapa ilmuwan hanya menaruh minat terhadap beberapa bagian dari masa silam yang diteliti dengan bantuan ilmu sosial. Tetapi keberatan ini kurang meyakinkan karena tidak ada seorang sejarawan pun yang dapat memaparkan seluruh kekayaan pada masa silam. Kemudian, kajian ilmu sejarah tradisional dianggap hanya menampilkan kajian sejarah secara luas daripada suatu pendekatan ilmu sosial yang dapat menampilkan data-data secara kuantitatif. Kemudian, pendekatan terhadap masa lampau yang mempergunakan teori-teori dalam ilmu sosial lainnya hanya dapat diandalkan sejauh teori itu dapat diandalkan. Kesahihan teori-teori sosial sering disangsikan, apalagi kalau dibandingkan dengan bobot ilmiah yang terkandung dalam ilmu alam. Sebuah teori ilmu
Sebuah teori dalam ilmu sosial biasanya merupakan suatu generalisasi empiris, sedangkan teori dalam ilmu alam merupakan suatu kenyataan universal yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Suatu teori dalam ilmu sosial selalu terbatas menurut tempat dan waktu. Ini berarti bahwa sebelum sebuah teori kita gunakan, kita harus mengecek dahulu apakah teori ini dapat diterapkan terhadap suatu bagian dari masa silam yang kita ingin teliti atau tidak. Jadi, pekerjaan yang harus dilakukan seorang peneliti sejarah justru bertambah, tidak diperhemat. Mempergunakan teori-teori dalam ilmu sosial hanya mempunyai fungsi heuristis, artinya memberi ide kepada seorang sejarawan untuk meneliti ini dan itu. Dan keberatan yang terakhir, ini tidak merupakan keberatan terhadap penggunaan teori-teori ilmu sosial, melainkan lebih merupakan sebuah peringatan apa yang dapat dan apa yang tidak dapat diharapkan dari ilmu sosial bagi pengkajian sejarah. Bila seorang sejarawan melukiskan sebagian dari masa silam, maka dalam buku atau karangan yang membahas bagian dari masa silam, ia tampilkan suatu gambaran mengenai bagian dari masa silam tersebut. Tentunya supaya gambaran itu berbeda dari gambaran-gambaran yang pernah dilukiskan oleh sejarawan-sejarawan terdahulu. Ilmu sosial hanya berguna untuk merinci detail-detail dalam sebuah uraian historis. Dalam perkembangan gagasan metodologi multidimensional, Taufik Abdullah mengungkapkan bahwa multidimensional approach masih merupakan suatu harapan, karena dari sudut metodologis tidak banyak terjadi perubahan yang berarti. Pembahasan masalah penggunaan kajian sosial dalam kajian sejarah harus berangkat dari ciri ilmu sejarah itu sendiri, yaitu bahwa berbicara tentang sejarah adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah tuntas. Setiap hasil penulisan sejarah adalah rethinking kembali terhadap kajian masa lampau yang pernah ditulis oleh penulis masa lalu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.